Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini bertemu lagi bersama Ustaz pada pembelajaran akidah dan akhlak. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari mengenai adab-adab berpakaian. Silahkan bukunya dibuka pada halaman 20 agar kita sama-sama belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu itu kepada kita terima, dan agar ilmu kita yang telah kita pelajari itu menjadi bermanfaat untuk kita, keluarga kita maupun orang lain, ya pintar ya. Baik, seperti biasa Ustadz membacanya dari sini dan anak-anak sekalian membacanya dari rumah ya. Baik, kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Selanjutnya insyaallah kita akan mempelajari tentang adab-adab berpakaian. Jadi dalam berpakaian agama kita Islam itu sudah mengatur segala sesuatu, baik itu perkara-perkara yang umum maupun sampai perkara-perkara kecil seperti kita berpakaian. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangin ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang indah-indah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, jadi dari hadis ini kita tahu bahwasanya di dalam berpakaian kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik kita. Kemudian pakaian itu kita usahakan bersih, kemudian juga rapi, agar kita mengedepankan kerapian, kebersihan, yang mana kerapian dan kebersihan merupakan bagian daripada keindahan. Dan Islam itu menjunjung tinggi sebuah keindahan, sebuah kesucian yang terkandung di dalamnya kerapian. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Nah, di antara adab-adab berpakaian kurang lebih ada 7 poin yang akan kita pelajari. Silahkan dibuka pada halaman 20. Kita akan bahas. Yang pertama, memakai pakaian dari sebelah kanan sambil berdoa, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, sambil kita membaca doa ini, kita mengenakan baju, kita ketika memasukkan tangan kanan, kita sambil membaca doa ini. Apa tadi doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Untuk doanya bisa dibuka di buku bisa sambil kita hafalkan secara mandiri saja di rumah agar ini menjadi amalan kita sehari-hari. Oh iya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Nah, kemudian selain itu yang kedua, perempuan tidak boleh berpakaian seperti laki-laki. Misal, dia menggunakan baju bola yang lengannya setengah lengannya, dan itu digunakan ketika keluar rumah, maka itu tidak boleh. Berbeda kalau di dalam rumah itu masih diperbolehkan, karena perempuan itu harus menjaga auratnya ketika dia keluar rumah. Jelas? Baik. Yang ketiga,
laki-laki tidak boleh berpakaian seperti perempuan. Misal menggunakan celana kentat. Celana kentatnya itu yang kakinya itu menjadi terlihat kurus, kemudian berbentuk, maka ini tidak diperbolehkan. Atau dia menggunakan baju-baju seperti wanita, itu tidak diperbolehkan. Atau dia menggunakan perhiasan-perhiasan yang perhiasan itu banyak digunakan oleh wanita. Misal yang laki-laki menggunakan kerudung, itu Masya Allah nggak boleh ya. Jangan, karena kita sudah ada peci, jadi gunakanlah peci. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang keempat, pakaian harus menutup aurat. Menutup aurat ini bukan hanya perempuan saja, tapi yang laki-lakinya ya, itu juga harus menutup auratnya. Ustadz, apa batasan aurat dari seorang laki-laki? Nah, jadi laki-laki itu dari pusar, ada kan pusar di tengah badan kita, ada pusar, dari pusar itu sampai ke lutut, itu aurat laki-laki ya. Nah, itu pula pendapat yang kita ambil, dan ini yang lebih hati-hati. Kemudian yang kelima yaitu pakaian laki-laki itu di atas kedua mata kakinya. Ini maksudnya celananya ya. Celananya harus di atas kedua mata kakinya. Atau misalkan kita menggunakan jubah, maka jubah kita tidak boleh menutupi kedua mata kaki. Ustadz, kenapa tidak boleh memanjangkan jubahnya atau celananya di bawah kedua mata kaki? Jawabannya, Ustadz jelasin ya. Jawabannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk tidak boleh memanjangkan celananya di bawah kedua mata kaki, atau yang kita sebut dengan tidak isbal. Nah, itu yang lebih utama. Kemudian salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada seorang anak muda yang berjumpa dengannya. Kata Umar ibn Khattab, "Wahai anak muda, angkatlah kain celanamu atau kain pakaianmu, karena itu lebih suci di sisi Rabbmu." Nah, dari perkataan Umar juga kita dapat tahu bahwasanya memanjangkan celana atau pakaian di bawah kedua mata kaki itu dianggap tidak suci di sisi Rabbnya, karena yang dianggap suci di sisi Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu pakaian atau celana yang berada di atas kedua mata kaki. Karena banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan kita untuk mengangkat kain kita atau celana kita di atas kedua mata kaki, karena ini adalah perkara sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya. Faham? Untuk yang keenam, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang diharamkan. Ustadz, seperti apa pakaian yang diharamkan oleh laki-laki? Ada dua ya. Yang pertama, itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berjenis kain sutra. Nah, jadi untuk kain sutra itu bisa dilihat atau ditanyakan kepada orang-orang yang berjualan kain. Adapun Ustadz juga belum tahu bagaimana kain sutra itu, yang ciri-cirinya yang harus kita ketahui. Ustadz belum tahu, tapi Anda sekalian bisa tanya sama Abi sama Umi, atau yang punya keluarganya dalam berdagang kain, mungkin mereka tahu. Bisa tuh Anda sekalian tanya, bagaimana sih ciri-ciri kain sutra. Jelas ya. Kemudian selain menggunakan pakaian sutra, laki-lakinya juga tidak boleh mengenakan perhiasan emas. Jadi yang diperbolehkan hanyalah perhiasan berupa perak atau emas putih, karena emas yang berwarna kekuningan itu dilarang di dalam Islam, laki-laki mengenakannya. Berbeda untuk perempuan, diperbolehkan untuk mengenakannya, namun tetap dianjurkan untuk berhati-hati dan sebisa mungkin menjaganya, dan lebih utama jika tidak dikenakan. Kenapa Ustadz? Perempuannya kan boleh tuh mengenakan. Kenapa dianjurkan untuk tidak mengenakan? Karena kalau tidak mengenakan berarti kita sedang berusaha menjaga diri kita dari fitnah kejahatan orang lain, dan itu bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang dan bisa lebih merendah.
Jelas nak ya? Baik. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, melepaskan pakaian mulai dari kiri sambil membaca basmalah. Jadi ketika kita sedang memacul kaos kakinya nih, misalkan kaki kiri kita lepas duluan, ketika kita melepasnya, maka kita mengucapkan basmalah, bismillah. Nah, itu nak ya yang dianjurkan. Dan ketika kita mengucapkan bismillah ini, maka kita sedang mengikuti sunnahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, adakah hadisnya yang menyebutkan tentang itu? Ada Bintarai. Hadisnya di dalam riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jelas nak ya? Karena bilanya ada yang kada paham, bertakun aja lah Ustadz. InsyaAllah, karena Ustadz jelaskanlah. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustadz memohon maaf. Kemudian untuk tugasnya nak ya, Ustadz mengamanahkan untuk anak-anak sekalian agar mengerjakan evaluasi 2 dan 3. Hanya 2 dan 3, satunya nggak usah nak ya. Nah, jadi mengerjakan evaluasi 2 dan 3 pada halaman yang ke-22. Ustadz ulangin, mengerjakan evaluasi 2 dan 3 pada halaman yang ke-22. Jelas ya nak ya? Baik, nanti dikumpulkan di jam kerja besok nak ya. Nah, itu saja dari Ustadz pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.